Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video kisah di balik ruang kelas. Anak-anak hebat, topik kita pada video ini adalah mengenali siapa kita. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu mengenali siapa sih kalian itu, terus apa gunanya. Dengan mengenali siapa diri kita, kalian akan tahu bagaimana menggali potensi yang ada, menjauhi hal-hal yang tidak baik, serta bagaimana mempersiapkan masa depan kalian agar lebih sukses. Namun, sebelum lebih jauh menonton, saya harapkan agar kalian mau subscribe dan sentuh lonceng notifikasi. Gratis loh. Hal ini sangat diperlukan agar pertumbuhan channel Junaidi Junaid dapat terus berlanjut. Terima kasih. Baik anak-anak, berikut akan saya sampaikan bagaimana cara mengenali dan mengidentifikasi siapa sih kalian itu. Ada 3 hal yang harus diidentifikasi atau dicari tahu tentang siapa diri kalian. Yang pertama adalah lingkungan atau bagaimana kondisi lingkungan kalian. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan kalian. Serta yang ketiga adalah siapa orang tua kalian. Untuk lebih jelas akan saya uraikan satu persatu. Anak-anak, lingkungan sangat menentukan bagaimana kalian bertumbuh. Jika kalian berada di lingkungan tempat tinggal yang baik, yaitu sih nggak ada masalah. Kalian bisa bergaul dengan siapa saja, tapi ingat, jika keadaan sekitar Anda banyak hal yang negatif, ya sebaiknya Anda harus berhati-hati. Seseorang tidak boleh sombong dan boleh bergaul dengan siapapun, tapi itu hanya sekedarnya saja. Istilahnya say hello lah ya. Lingkungan sangat menentukan masa depan seseorang. Karena logika saja, jika sejak remaja seseorang sudah bersahabat dengan orang yang baik-baik, tentu saja dia akan menjadi baik juga. Jadi carilah sahabat yang membawa kita kepada hal-hal yang baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, terus jika tidak bergaul dengan mereka kita dikucilkan? Ya mending kita dikucilkan daripada harus bergaul dengan teman yang tidak benar. Umpamakan, kalian mengikuti yang tidak benar, tadi karena nggak mau dikucilkan, lalu menuruti semua hal buruk yang mereka lakukan, seperti kebut-kebutan di jalan, mabok, judi, mencuri, dan lain-lain. Akhirnya kalian terjebak dan terjerumus, masa depan pun suram. Nah saat itu kalian gagal dalam hidup, kalian tidak bertumbuh. Apakah teman kalian tadi bisa menolong memperbaiki masa depan yang sudah dihancurkan? Atau paling tidak memberi kalian penghidupan? Enggak kan? Semua ada di tangan kalian sendiri tentunya. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Apa sih passion kalian? Jika kalian suka masak misalnya, kalian bisa mulai mempelajari dan berlatih keterampilan memasak lebih dalam. Hal ini akan menjadi langkah berikut dalam menentukan kemana arah hidup. Mungkin nantinya kalian bisa memilih pendidikan di SMK jurusan cooking dan melanjutkan kuliah di bidang tersebut. Nah, pada usia 25 atau 30 tahun, kalian sudah punya bekal bekerja di hotel, kapal pesiar, perusahaan catering, atau membuka restoran sendiri. Keren kan? Begitu juga jika kalian tahu apa sih kekurangan yang ada. Setiap orang tentunya punya kekurangan, biasanya berhubungan dengan sifat atau lainnya. Jika sudah tahu apa sih kekurangan yang ada, kalian bisa terus belajar untuk memperbaikinya. Renungkan, apa ya kekurangan saya? Saya orang yang mudah tersinggung kah? Atau pelin-pelan kah? Atau mungkin juga boros misalnya. Jika sudah menyadari macam kekurangan tadi, kalian mulai bisa menemukan trik apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Tentunya banyak cara dan sangat banyak sumber untuk belajar. Ayo kita mulai belajar. Yang ketiga, nah ini sangat penting. Kalian harus tahu siapa orang tua kalian. Anak-anakku, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Dengan menyadari siapa ayah ibu kita, tentu saja kalian bisa berpikir tentang sesuatu yang dapat dan tidak dapat dilakukan atau bagaimana cara melakukannya jika orang tua kita tidak bisa memfasilitasi kita. Misalkan, kalian kepengen banget kuliah di universitas terkenal di Jogja atau di Bandung. Ya tentu saja butuh biaya yang mahal. Namun di sisi lain, ayahmu hanya seorang buruh lepas. Logikanya nggak bisa kan? Nah artinya kalian harus mencari jalan lain. Dan itu pasti ada.
namun dengan harga mahal yang harus kalian bayar, yaitu waktu dan energi. Kejar prestasi dan potensi akademik sehingga kalian pantas meraih beasiswa yang sekarang ada di mana-mana. Misalnya bidik misi, ikatan dinas, atau beasiswa lainnya yang difasilitasi bagi siswa yang kurang mampu. Jadi jangan sampai terjadi orang tua kita tidak mampu, prestasi dan kemampuan akademik kita pas-pasan, tapi masih saja ngotot mau kuliah di universitas tadi. Anak-anakku sekalian, untuk tugas kalian di rumah, coba temukan kelebihan-kelebihan yang kalian miliki dan bisa dikembangkan. Renungkan, lalu bangkit dan bangun dari tidurmu. Bermimpilah saat Anda sadar dan wujudkan mimpi-mimpimu menjadi sebuah yang berdampak bagi kehidupanmu saat ini dan nanti. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.